Halo Teknolovers, perkara Laut Cina Selatan belum juga menemukan titik terang. Wilayah ini masih diklaim oleh Tiongkok sebagai wilayah mereka, yang jelas-jelas masuk dalam teritorial negara-negara ASEAN. Indonesia kerap bergelut dengan kapal nelayan China yang seenaknya mengambil sumber daya alam di laut sengketa ini. Namun pemerintah China seolah tak mau tahu dengan kecaman negara ASEAN yang memiliki andil di laut itu. Sebagai negara maritim, tak heran jika Indonesia memperketat penjagaannya di sektor laut. Nah, berikut mari kita lihat bagaimana sebetulnya kekuatan militer Angkatan Laut Cina versus TNI Angkatan Laut. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasi, biar gak ketinggalan informasi terbaru dari teknologi populer. Tentara militer. Mari kita awali dari pasukan militer Angkatan Laut yang dimiliki Indonesia. TNI Angkatan Laut jadi salah satu cabang angkatan perang, tak lain bagian dari TNI yang bertanggung jawab atas pertahanan negara Republik Indonesia di laut. TNI Angkatan Laut dibentuk pada 10 September 1945 yang sebelumnya bernama Badan Keamanan Rakyat BKR Laut. BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Angkatan Laut Kerajaan Belanda pada masa penjajahan Belanda dan Kaigun pada masa pendudukan Jepang. Saat ini TNI Angkatan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono. TNI Angkatan Laut memiliki satuan khusus yang disebut Detasemen Jala Mengkara atau Denjaka. Selanjutnya beralih ke tentara China yang disebut Tentara Pembebasan Rakyat atau TPR. Tentara ini tak lain ialah Tentara Nasional Republik Rakyat Tiongkok. Namun ada yang berbeda dengan Tentara Nasional China. Jika di kebanyakan negara komando militer dipegang oleh pemerintah yang berkuasa, TPR justru langsung berada di bawah komando Partai Komunis Tiongkok. TPR ini memiliki anggaran pertahanan kedua terbesar di dunia di bawah Amerika Serikat. Pembentukan TPR dilatar belakangi sejak tahun 1946, di mana pecahnya perang saudara antara pihak komunis dengan nasionalis. Unit-unit tentara yang tadinya sebagai kekuatan komunis, kemudian segera melepaskan diri dari komando nasionalis, lalu membentuk kesatuan tentara dengan nama Tentara Pembebasan Rakyat yang berlaku sampai saat ini. Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat dibagi atas 3 armada besar. Armada Utara yang berpusat di Qingdao Shandong, Armada Timur berpusat di Ningpo Zhejiang, Armada Selatan berpusat di Zhanjiang Guangdao. Kapal induk. Berbicara kapal induk, tidak semua negara memiliki unitnya. Kapal induk memuat pesawat tempur dalam jumlah besar. Kapal ini bertugas untuk mengalihkan kekuatan udara ke dalam armada Angkatan Laut yang tentu saja bakal mendukung operasi-operasi Angkatan Laut. Kapal induk kerap memberi efek gentar pada lawan melihat bobot dan fungsinya yang luar biasa. Kapal induk memiliki fleksibilitas tempur yang lebih tinggi dibanding jenis kapal perang lainnya. Nah, berbeda dari Indonesia yang tidak punya seunit pun kapal induk, China justru memiliki 2 unit kapal induk, yakni Type 001 Liaoning dan Type 002 Shandong. Namun berbagai media dihebohkan soal kapal induk terbaru milik China, yakni Type 003. Kapal ini sedang dibangun dan diklaim lebih panjang dari 2 kapal induk China yang sudah ada. Ukurannya nyaris sebanding dengan kapal induk terbaru Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford. Type 003 disebut bakal membawa banyak teknologi baru paling mutakhir yang membuatnya jadi kapal induk berbahaya di masa mendatang. Kapal perusak. Sama halnya kapal induk, Indonesia juga tidak memiliki seunit pun kapal perusak. Sedangkan China punya 50 unit. Kapal perusak digunakan perang umumnya lincah dalam bermanuver. Kapal perusak berfungsi memberi perlindungan terhadap armada kapal perang yang berukuran lebih besar seperti kapal induk dari berbagai ancaman musuh. Nah, China tahun ini bahkan telah melakukan debut pada kapal perusak terbarunya bernama Nanning dalam latihan perdananya di Laut China Selatan pada Juni lalu. Nanning jadi kapal ketiga dari seri Type 052D yang diluncurkan tahun ini dan berbasis di Laut China Selatan.
kapal frigate. Selain kapal induk dan kapal perusak, China juga memiliki frigate dalam jumlah yang cukup banyak, yakni 46 unit dibanding Indonesia hanya 7 unit saja. China saat ini jadi negara yang memiliki kapal frigate terbanyak di dunia. Kapal frigate ini dahulu melakukan tugas-tugas pengawalan armada dagang. Kemudian kapal frigate menjelma jadi kapal perang saat negara-negara maritim mulai membutuhkan kapal-kapal perang yang lebih lincah untuk menjaga suatu wilayah. Nah, saat ini frigate jadi salah satu jenis kapal yang kerap digunakan untuk patroli samudra maupun pengawalan armada dagang serta tanker di daerah rawan. Kapal korvet. China menjadi negara kedua dengan kapal korvet terbanyak setelah Rusia, yakni 72 unit. Sementara Indonesia di peringkat ketiga di bawah China dengan 24 unit. Kapal korvet ini ukurannya lebih kecil dari kapal frigate. Kapal korvet kerap digunakan sebagai kapal pemburu. Kapal selam. Armada Laut satu ini tak bisa lepas dari pertahanan dan keamanan teritori laut suatu negara. China sebagai pemilik kapal selam terbanyak di dunia mengoperasikan kapal selamnya di Laut China Selatan untuk melindungi teritori yang diklaimnya itu. Saat ini China memiliki 79 unit kapal selam, sedangkan Indonesia hanya 4 unit saja. Unit kapal selam setiap negara jumlahnya tak ada yang mencapai ratusan. Nah, jika negara-negara di Asia Tenggara digabung jumlah kapal selamnya, tetap tak bisa mengalahkan jumlah kapal selam milik China. Kapal patroli. Nah, ini nih, jenis armada laut terbanyak yang dimiliki Indonesia ada 179 unit. Indonesia bahkan jadi negara keempat dengan kepemilikan kapal patroli terbanyak di dunia. Sedangkan China di urutan ke-7 dengan 123 unit. Sesuai namanya, kapal-kapal patroli bertugas melakukan patroli keselamatan maritim secara rutin untuk melakukan pengawasan, penjagaan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah perairan suatu negara. Kapal perang ranjau. China memiliki 36 unit kapal perang ranjau, sedangkan Indonesia ada 10 unit. China hanya kalah dari Rusia untuk jumlah armada ini. Nah, dari sebagian besar data-data tadi yang kita himpun dari laman Global Firepower, China benar-benar jadi penguasa laut di dunia dengan banyaknya jumlah armada laut mereka. Tidak heran negara ini tak gentar melakukan perlawanan di sektor laut, apalagi kalau hanya soal Laut Cina Selatan, yang notabene-nya mereka akan berhadapan dengan negara Asia Tenggara, negara-negara yang bisa dibilang jauh di bawah kekuatan militer China. Ya, begitulah kondisi kekuatan Angkatan Laut China dan TNI Angkatan Laut. Memang harus diakui ya, China masih sangat perkasa soal ini. Kalau kamu punya tanggapan, yuk tulis di kolom komentar, like dan share juga video ini. By the way, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!